Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita sehingga malam hari ini kita masih bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan majelis taklim Ribat Al-Murtadha diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk dapat menjalankan rutinitasnya minimal di saat kita terkena musim corona, di mana-mana pemerintahan dan juga beberapa instansi melaksanakan lockdown ya. Jadi di masa itu kita tidak akan lepas dari ibadah kepada Allah SWT, terutama menghidupkan majelis taklim, walaupun kita hanya bisa melaksanakannya dalam kondisi yang bisa dikatakan darurat. Tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat dan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta kecintaan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, malam hari ini kita akan membaca salah satu artikel yang saya tulis dengan judul Perintah Ajarkan Kebaikan Agama kepada Anak. Tentu di sini ada kalanya anak kandung ya, ada kalanya juga anak didik ya, atau juga anak dalam artian misalnya keponakan atau juga cucu ya, bahkan juga kepada anak kecil di mana saja yang kita kenal, anaknya kawan yang mungkin juga kita bisa membantu ya. Jadi tidak kaku dengan anak kandung saja, tapi anak maksudnya di masa kanak-kanak begitu ya. Karena Nabi Muhammad SAW juga dulu sangat perhatian dalam kehidupan anak-anak itu. Berapa banyak anak-anak kecil yang diadopsi sebagai anak beliau, anak angkat beliau ya, berapa banyak. Dan berapa banyak di kalangan para sahabat yang mempunyai putra-putra ini semuanya diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu mari kita baca, saya persilakan Ustadz Burhanuddin untuk membacanya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perintah ajarkan kebaikan agama kepada anak, karya Kiai Haji Lutfi Basri. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengutarakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang anak pun yang lahir melainkan dalam keadaan suci bersih. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini sabda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahwasanya setiap anak itu kullu mauludin, setiap kelahiran anak bayi itu yuladu alal fitrah, itu dilahirkan atas kesucian. Kesucian di sini menurut para ulama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau Islam ya. Nah, jadi setiap anak yang lahir itu hakikatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada bayi lahir, maka ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bayi lahir itu bayi kafir atau bayi muslim, itu enggak ada. Setiap bayi lahir itu menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah, andai kata meninggal dunia terserah Allah, ya dah. Mau diperlakukan apapun terserah Allah Subhanahu wa taala, karena belum ada hukum bagi bayi yang baru lahir. Itu namanya alal fitrah ya, alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya dah, setiap kelahiran itu terlahirkan atas kesucian sampai kedua orang tuanya yang menjadikan orang atau anak itu, apakah dia menjadi penganut Yahudi atau penganut Nasrani atau penganut Majusi, kalau di Indonesia, atau penganut Buddha, penganut Hindu ya, atau bagaimana terserah orang tuanya, maksudnya pergaulan dengan orang tuanya itu menentukan ya.
Itu demikian. Adapun bayi yang lahir di kalangan umat Islam, maka secara alami dia akan mengikuti kedua orang tuanya, yaitu berada dalam agama Islam. Jadi begitulah. Demikian juga dalam pergaulan. Pergaulan juga menentukan. Pergaulan itu menentukan. Kalau orang tuanya mengajari kebaikan, maka anak tersebut tumbuh menjadi orang yang baik. Misalnya, orang tuanya mengajari agama yang baik. Ya, kalaupun orang tuanya tidak mampu misalnya, itu bisa saja dititipkan kepada tempat pendidikan agama yang baik. Jadi lingkungan ini yang menentukan. Selanjutnya, dalam riwayat lain, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun bayi yang baru lahir melainkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan musyrik. Ya, sama dengan hadis pertama, cuman perbedaan kalau hadis pertama tadi terakhirnya Majusi, yang kedua ini riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang lain mengatakan musyrik gitu ya. Jadi sampai kedua orang tuanya menjadikan si bayi itu apakah menjadi penganut Majusi, penganut Yahudi atau penganut Nasrani atau menjadi musyrik. Musyrik adalah penyembah berhala, ya enggak? Lanjut. Bertanyalah seorang laki-laki, wahai Rasulullah, bagaimana kalau anak itu sebelumnya, maksudnya mati sebelum disesatkan oleh orang tuanya? Allah lah yang maha mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Hadis riwayat Muslim. Ya, setelah Nabi mengatakan bahwa setiap anak itu tergantung kedua orang tuanya, apakah akan jadikan Majusi atau Nasrani atau Yahudi, kan gitu ya. Maka sahabat tadi bertanya, gimana kalau bayi itu mati sebelum mereka dewasa? Ini kan sebagaimana saya terangkan lagi ya. Maka jawabannya ya tergantung Allah, karena itu menjadi hak prerogatif Allah. Terserah Allah memperlakukan apa terhadap bayi tersebut. Tapi jelas bayi lahir itu semuanya adalah suci murni. Ya, jelas ya, baik. Dari dua riwayat hadis di atas menerangkan bahwa pengaruh dari kedua orang tua itu sangat berpotensi menjadikan setiap dari generasi muda untuk menemukan jati dirinya. Jika kedua orang tuanya mengajarkan dan mencontohkan kebaikan kepada anak-anaknya, maka mereka akan tumbuh dewasa menjadi generasi yang baik dan mulia. Ya, jadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa sesungguhnya pergaulan terutama dengan orang tuanya, karena bayi itu pertama mengenal adalah ibunya, ya, ayahnya, kan begitu ya. Kalau kita cermati dalam kehidupan masyarakat itu, kalau ada bayi pertama kali diajarkan panggil apa? Kalau di rumah tangganya itu ada panggil yang Abi, ada panggil Umi, kan gitu ya. Maka diajari Abi, itu mulai bayi, Umi, ya. Kalau kebetulan dalam rumah tangganya itu manggil bapak dan emak misalnya, maka bayinya diajari bapak gitu, emak, kan gitu ya. Kalau di rumah tangganya itu biasa memanggil papa dan mama, maka yang disebut bayi pertama mama, papa. Itu mengenal kedua orang tuanya, panggilan ya. Maka kedua orang tuanya inilah sesungguhnya yang mewarnai kehidupan si bayi. Bahkan masalah panggilan saja ini. Kalau anak bayi, misalnya saya ini kepada anak-anak saya, sejak anak saya itu bayi dan mulai bisa mengenal ucapan, itu kita kenalkan panggil ayahnya itu saya itu Abi, panggil ibunya yaitu Umi. Maka sampai besar pun mereka akan memanggil Abi dan Umi. Ini tergantung kedua orang tuanya, ya kan? Bagaimana menyeting kehidupan bayi itu menjadi apa yang dikehendaki kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya menghendaki anakku ini kepingin jadi anak yang soleh, anak yang solihah, ya, maka sejak bayi pun diperkenalkan lafaz-lafaz yang mulia seperti zikir pada Allah. Kalau misalnya ada orang mendapatkan rezeki dikatakan alhamdulillah, dicontohkan sama kedua orang tuanya. Ya, tapi kalau kedua orang tuanya ini tidak bisa membawa diri, mohon maaf, kadang-kadang ada ya orang yang berumah tangga, ini sudah berumah tangga, tapi karena pergaulannya itu buruk, maka tiap hari di rumah tangga ini bahasa binatang itu ada semuanya. Apa bahasa binatang? Misalnya manggil orang, mohon maaf ini ya, manggil orang dengan monyet, dengan anjing,
dengan kucing, dengan segala macam ya. Akhirnya si bayi yang baru lahir ini setiap hari mendengarkannya. Waduh, orang lewat, mohon maaf ini ya contoh, monyet. Akhirnya si bayi tumbuh dewasa dengan terbiasa mendengarkan kalimat memanggil orang monyet. Akhirnya terus ikut si anak tersebut. Kenapa? Karena orang tuanya yang beri contoh yang kurang baik. Kalaupun bukan orang tuanya, lingkungannya. Maka pergaulan seorang anak ini sangat perlu mulai dari kecil. Dan orang tua harus tegas. Kalau kebetulan ya. Dulu saya sendiri mempunyai pengalaman dengan ayah saya atau abah saya dan ibu saya gitu ya. Khususnya dengan ibu saya masih ingat gitu ya. Itu kalau ada anaknya yang mengatakan ucapan-ucapan jorok gitu ya. Jorok ya seperti tadi itu, mohon maaf ya, panggil orang anjing, panggil orang monyet dan segala macam ya. Itu oleh ibu saya diambilkan cabai, lombok cabai, itu langsung dimasukkan di mulut kita ya. Akhirnya kita takut ya. Nah ini juga saya dan istri saya dan keluarga saya praktekkan juga begitu. Ya namanya anak ini kan pergaulannya macam-macam. Ada di sekolahan, ada di kampung kan begitu ya. Loh kalau ada anak saya yang kebetulan berbicara yang kurang patut, itu kita walaupun cuman pura-pura ya karena anaknya masih kecil ya, itu kita ambilkan lombok atau cabai nih. Kamu kalau ngomong lagi saya cabai masukkan gitu. Maksudnya apa? Ya agar anak itu menjadi berpendidikan baik, cara perilakunya baik, berbicaranya baik. Karena di rumah tangga ini kita ajari menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu kurang lebih ya. Saya kira orang tua kalian juga ada yang mempraktekkan seperti itu agar anaknya ini tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Tidak saja. Silakan. Namun jika sebaliknya, para orang tua tidak peduli terhadap perkembangan anak-anaknya, maka bermunculannya anak-anak jalanan yang tidak memiliki masa depan dengan baik secara jelas, termasuk akibat dari kelalaian para orang tua yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap kebaikan anak-anaknya. Ya, sekali lagi kalau orang tuanya lalai, orang tuanya tidak peduli terhadap kemaslahatan kehidupan anak-anaknya, maka anak-anak tersebut kasihan, dia tumbuh tidak mempunyai masa depan yang baik. Berapa banyak sih kita lihat anak-anak di Indonesia aja ya, di Indonesia ini yang mohon maaf ini ya kadang-kadang berperilaku seperti anak jalanan dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu, secara pakaiannya juga tidak terhormat, bahkan menakutkan orang lain. Ini masih remaja-remaja. Mungkin di kalangan ada yang anak-anak pang misalnya ya ada, atau supporter bola yang menggunakan pakaian aksesoris yang menakutkan kadang-kadang ya ada. Ini kan karena orang tuanya tidak marah, orang tuanya enjoy saja. Atau mungkin bahkan orang tuanya juga mantan. Wah ini payah ini ya. Kalau sudah demikian ya payah ya parah kan gitu. Kenapa? Karena anak tersebut kadang-kadang tidak bisa tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Tapi menjadi, mohon maaf kadang-kadang dikatakan istilah orang Indonesia ini, ada istilah namanya sampah masyarakat. Loh kalau anak tersebut dibiarkan, naudzubillah min dzalik, bisa saja kelak menjadi sampah masyarakat. Ini kan kasihan. Anak mulai kecil itu harus dididik yang baik. Sekali lagi kalau kita sebagai orang tua misalnya tidak mampu mendidik yang baik gitu ya, paling tidak kita carikan guru. Entah itu guru privat ke rumah ya kan. Misalnya kalau sekarang ada guru mengaji itu, atau kita titipkan tempat pendidikan. Tempat pendidikan itu kalau balik kecil ada TPQ misalnya, ada madrasah ya, ada pesantren ya, ada tempat-tempat yang baik lainnya lah. Begitu, ini pendidikan. Jadi pendidikan anak sejak dini ini sangat penting karena akan menentukan kehidupan anak tersebut di masa dewasa. Kalau satu kampung ini ya, satu kampung ada jumlah anak-anak sebut saja 30 orang anak ya, jumlahnya ini usianya sama semuanya. Sebut saja kita katakan usia 10 tahun. Kemudian dari 30 orang ini dididik bagus semuanya, menjadi orang yang tumbuh dewasa atau anak tumbuh dewasa menjadi orang yang baik atau anak yang soleh, maka kampung tersebut menjadi kampung yang makmur, kampung yang baik. Andai kata di situ ada masjid atau musola, musolanya akan makmur, dimakmurkan oleh anak-anak yang dulunya kecil dididik menjadi bagus, soleh, maka anak-anak tersebut cinta kepada masjid dan menjadi makmurlah sekitar
kampung tersebut. Tapi sebaliknya, kalau misalnya di situ ada 30 anak kecil, semuanya kata orang Jawa diumbar, katanya, dibiarkan saja ya. Mau mabuk silakan, mau merokok silakan, mau membuat kekacauan silakan. Nah, kalau mereka tumbuh dewasa, maka kampung tersebut bisa menjadi kampung yang tidak nyaman, ya dah. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau ternyata anak-anak tadi itu begitu tumbuh dewasa jadi penjahat, jadi bromocora, kira-kira kampungnya bagaimana? Aman enggak? Enggak aman, tidak merasa nikmat, tidak merasa nyaman, ya. Karena setiap orang tua tidak peduli terhadap kemaslahatan tumbuh kembangnya si anak. Ini menyedihkan. Andai kata di situ ada masjid misalnya, anak-anak yang tadi tumbuh dewasa dengan tidak terkontrol, dengan akhlak yang baik, bisa-bisa di depan masjid didirikan karaoke, ya dah. Bukan sekedar karaoke, tempat mabuk, tempat sabung ayam. Akhirnya masjidnya ditinggalkan, yang ada memakmurkan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah pengaruh dari kehidupan dan pengaruh dari orang tua serta kehidupan sekitarnya ya, atau pergaulannya. Semakin baik pergaulannya, semakin baik pula akhlaknya, dan bisa menjadikan orang itu atau anak itu tumbuh menjadi orang-orang yang soleh. Silakan Ustaz. Karena itu Nabi Muhammad SAW berpesan, muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang mulia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi kita wajib, para orang tua ya, wajib memuliakan, menghormati anak-anak kecil ya. Bukan memanjakan, maksudnya menghormati itu kita letakkan bahwa anak tersebut calon orang baik, begitu. Ya. Kebiasaan yang saya tahu orang-orang Arab itu, kebiasaannya itu menghormati anak yang belajar agama, walaupun anaknya kecil, itu dihormati, dimuliakan. Kenapa? Karena berharap tidak harus keluarganya ya. Misalnya begini ya, ini yang saya kan pernah hidup di Mekah dan Madinah ya, jadi banyak tahu. Misalnya ini ada di sini anak-anak yang kecil ini usia anggap 15 tahun ya, 14 tahun, 15 tahun, 13 tahun, kelihatan belajar agama. Sedangkan saya ini masyarakat, ya, saya melihat, oh ini anak itu tidak sekedar belajar umum, maksudnya kalau umum itu kan belajar matematika, bahasa Inggris itu belajar umum ya, itu tidak salah sih ya. Tapi oh ini anak menghafalkan Quran, oh ini anak belajar kitab agama. Saya sebagai masyarakat umum itu menghormati. Ibarat begini, ibaratnya ini secara mudah ya. Kalau saya punya uang, ya dah. Saya melihat ada anak main-main biasa atau anak ya sekolah-sekolah biasa, bukan sekolah agama. Kalaupun saya ingin memberi, mungkin saya beri uang sebut saja 500 rupiah. Ya, ini loh ada uang 500 rupiah ini. Tapi begitu melihat anak ini sekolah agama, itu bisa saya beri 5.000 rupiah. Itu cara orang Arab memperlakukan anak-anak yang belajar agama. Begitu yang saya tahu. Demikian juga orang-orang tua zaman dahulu kala, ulama-ulama kita juga mempraktekkan yang sama ya, terhadap orang-orang atau anak-anak yang belajar agama ini dimuliakan. Itu maksudnya, kan ini perintah Nabi SAW, berbuat baiklah kepada para santri, begitu memuliakan. Dan banyak alhamdulillah masyarakat kita pun demikian. Kalau kepada para santri atau para pelajar agama, mereka memuliakannya ya. Juga pada majelis-majelis taklim yang aktif, majelis taklim itu dimuliakan. Kenapa? Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang mulia. Kenapa? Karena anak-anak walaupun bukan anak sendiri, apalagi anak sendiri, kalau suatu saat mereka ini berbudi mulia tatkala dewasa, maka kita akan merasa aman bersama mereka. Lingkungan kita juga merasa aman bersama mereka. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak tersebut tumbuh menjadi penjahat-penjahat, apalagi penjahat kambuhan, macam-macam penjahat kan ya, ada pencoleng, ada penjudi, ada pemabuk, ada koruptor, ya ada dan lain sebagainya. Ini kan sudah jadi di masyarakat. Ini sedih kita. Berapa banyak pembegal-pembegal ini yang sampai berani membunuh atau tega membunuh korbannya. Bukan sekedar uangnya saja diambil, tapi nyawanya pun diambil atau dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Jadi masyarakat tidak merasa aman gara-gara di masa kecil anak-anak tersebut tidak dididik dengan pendidikan yang baik.
Sayyidina Abu Hafs Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu mengungkapkan, ketika masih kecil saya berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering berganti-ganti tangan untuk mengambil makanan di piring. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, "Wahai nak, sebutlah nama Allah Ta'ala. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang terdekat. Seperti itulah cara makanan yang setelah itu. Seperti itulah cara makan saya setelah itu." Ya, jadi Sayyidina Abu Hafs Umar bin Abu Salamah, salah seorang sahabat Nabi yang tatkala Nabi masih hidup itu, ini masih termasuk sahabat kecil ya, sahabat kecil. Diasuh oleh Nabi semuanya, maksudnya diasuh itu diajari banyak hal. Seperti kalian misalnya gini kan, belajar di pesantren kan diajari banyak hal. Ini kebetulan Abu Hafs ini biasanya kalau ngambil makanan itu kadang dengan tangan kanan, kadang dengan tangan kiri ya. Kalau misalnya ini ada suguhan banyak ya dah, kadang ngambil sebelah sana begini, kadang copot yang sini, kadang copot yang sini, kadang ini gitu. Walhasil dia ini melakukan sesuai dengan keinginannya ya. Akhirnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya atau diberitahu, nah kamu kalau mau ngambil makanan pertama baca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian kalau ngambil dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Yang kedua, ambil apa yang ada di depanmu, jangan copot sana begini, copot sini kan gitu kan. Kalau orang sekarang katakan malu-maluin aja kan gitu ya, kayak orang rakus aja. Tapi ambillah yang di depanmu gini ya sudah. Kalau memang disusun sedemikian rupa, kalau kita bertamu atau ada suatu selamatan atau apa gitu ya. Kadang-kadang kita nasib kita ada tempe, ada tahu, di sana ada sate yang enak gitu. Ya kita ikhlas, oh ini berarti Allah memberi rezeki bagi kita, rezekinya apa? Tempe tidak apa-apa, insya Allah besok diganti. Begitu mestinya. Bukan kalau di depan orang banyak lagi makan bersama, wah ambil sana, ambil sini. Ini akhlak kurang baik. Jelas. Riwayat di atas ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli terhadap pendidikan generasi penerus umat Islam. Hingga sekecil apapun jika untuk kebaikan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat memperhatikan hingga tidak luput dari pengawasannya, baik terhadap urusan tata cara kebiasaan pribadi atau norma kemasyarakatan, terlebih urusan ibadah. Ya, tadi Sayyidina Abu Hafs pada akhirnya setelah mendapatkan arahan dari Rasulullah, maka beliau mengamalkannya. Setiap akan mengambil atau memakan sesuatu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengambil apa yang ada di depannya ya. Itu menjadi kebiasaan beliau sejak itu sampai dewasa. Luar biasa ya, dan itu hasil ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi itu perhatian kepada urusan-urusan yang kecil, itu juga diperhatikan ya. Karena itu saya dan ini ada mungkin guru-guru ustadz ya, saya harapkan pedulilah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peduli pada orang lain. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh, ulama-ulama atau di mana saja, bahkan orang tua yang mempunyai anak-anak yang masih kecil, ayo peduli pada anaknya, ajari yang baik. Ya, misalnya pelajaran yang baik itu yang sering dicontohkan. Ayo misalnya hari Kamis itu ya. Kalau hari Kamis kita melihat apakah tangannya anaknya itu kukunya panjang misalnya. Kalau kukunya panjang kasih tahu, nah ayo dipotong kukunya ya. Atau misalnya ada anak laki-laki saya katakan ya, yang rambutnya panjang, tidak terurai, tidak rapi, bilang ayo nak ini sudah hari Kamis, kita potong biar rapi, biar ganteng, biar biar tampan kalau anak laki-laki. Demikian juga kalau anak perempuan, misalnya saja sebut setiap hari Kamis saja, nah ayo rambutmu diperiksa, ayo ambil sisir yang lembut itu, mungkin ada kutunya, ini pokoknya perhatian seperti itu, insya Allah anak akan tumbuh menjadi generasi yang baik. Tapi kalau nggak peduli mau anaknya itu, mohon maaf ya, hidungnya melet, dibiarin saja ya dah. Walhasil apa yang kotor dalam tubuh anaknya dibiarin saja, maka anak tersebut dewasa menjadi malas dan tidak terawat, akhirnya
orang yang mendekat padanya ini kurang suka kan gini, ini tidak mulia. Tapi Nabi mengajarkan bukan begitu. Sampai cara makan saja diatur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum pun demikian diatur oleh Nabi. Banyak hal urusan yang kecil-kecil itu diatur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz. Sayyidina Amir bin Shu'aib mendengar dari ayahnya, yang mana ia mendapat cerita dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik karena meninggalkan sholat apabila berumur 10 tahun. Juga pisahkanlah tempat tidur mereka, yang laki-laki dan yang perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian terhadap urusan sholat, ya, urusan ibadah. Jadi kalau ada anak yang usianya sudah berapa? 7 tahun, 7 tahun itu ya. Biasanya sekolah masih apa? TK barangkali ya, atau ya 7 tahun TK masih ya. Kurang lebih begitulah. Ini diajak sholat, ajarin, perintah, ayo sholat, sholat begitu. Walaupun anaknya ini sholat dalam keadaan salah misalnya. Saya katakan salah itu kalau kita orang Indonesia lebih gampang dikatakan, lebih mudah dikatakan kalau kita ngadep kiblatnya kan kiblatnya ke barat lebih baik ya, untuk memudahkan pemahaman kan gitu, bukan ke timur kan. Misalnya kita mempunyai anak kecil gitu, ayo sholat, kita menghadap ke kiblat ke barat, anak kita sholat di depan kita misalnya ngadep ke timur, biarin saja, toh dia masih kecil. Tapi gerakan sholat ini harus sudah dimulai, kalimat ayo sholat nak, ayo sholat, begitu. Ini ajarannya bagus dan perintah Nabi itu mulai usia berapa? 7 tahun ya dah, diperintah. Kalau masih kecil sekali, masih 4 tahun, mereka melihat kalau kita sholat, perlihatkan pada anak-anak tersebut yang kecil-kecil, baru oh begitu lah. Kadang-kadang kan ada ya gerakan anak-anak kecil dalam video-video yang lucu itu ya, tiba-tiba dia sujud gitu ya, berdiri lagi loncat, itu tidak apa-apa anak kecil-kecil ya, karena mengikuti gerakan sholat ini sangat penting. Begitu 7 tahun, ayo didudukkan, kamu duduk di sini, harus belajar ya dah, begini loh sholat. Nah sudah, nah tatkala berjalan usianya berjalan terus sampai 10 tahun. 10 tahun itu umumnya belum balik umumnya. Kalau saya katakan anak laki-laki umumnya kan 15 tahun atau 14 tahun sampai 15 tahun ini usia balik ya. Usia dengan syarat-syarat tertentu, misalnya sudah mimpi atau keluar sperma dan lain sebagainya, itu usia berapa? 14, 15. Usia 10 tahun masih belum mengerti. Tapi harus diperintah sholat, bahkan pukul. Ya pukul bukan berarti ditampar, bukan begitu. Kalau orang Jawa mengatakan cubit lah, gitu ya. Cubit sayang cubit gitu ya. Kalau bahasa hadis katakan udruk itu, dorbon itu memukul. Tapi memukul kan bisa kan memukul dengan pelan. Ayo nak, misalnya ini ya, misalnya begini ya. Bukan mukul, wah gini, tapi ayo nak sholat. Nah gitu ya, pukul. Ayo sholat. Jadi anak itu ada rasa takut. Ya, kalau tidak sholat takut, nanti aku dipukul sama ayah, dipukul sama ibu. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa orang Indonesia biasanya diapakan? Dicubit ya. Nah, cubit saja anakmu. Kalau tidak mau sholat gini, itu sholat. Usia berapa? 10 tahun. Kenapa? Karena anak 10 tahun itu sudah mulai bisa berpikir. Walaupun belum balik sudah mulai bisa berpikir, minimal takut. Kalau aku tidak sholat, nanti aku dicubit sama ayah atau sama ibu. Ya. Kalau aku tidak sholat, nanti aku takut dimarahin. Kadang-kadang kita juga dengan berbagai macam ekspresi, ya, misalnya dengan mata kita melotot gitu. Kamu kalau tidak sholat tak cubit, mata melotot. Walaupun bukan berarti kita marah, tapi kita menampakkan kalau anak usia 10 tahun tidak sholat, maka kita bisa marah kepada mereka. Ya, lalu juga kadang-kadang macam-macam ekspresi orang tua untuk memarahi anaknya demi kebaikan. Kadang-kadang juga tangannya begini, kalau tidak pukul ya, pukul, walaupun tidak dipukul, tapi anak menjadi takut. Ini termasuk pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, tatkala anak usia seperti itu 10 tahun mulai ya. Kalau dalam rumah tangga kan macam-macam anak itu ya. Ada satu keluarga itu yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ya. Maka hendaklah mulai usia 10 tahun, bahkan 7 tahun sudah mulai itu dipisah tidurnya.
Ini pendidikan yang baik, jangan suruh kumpul aja enggak ya. 10 tahun bisa tidurnya. Bagaimana? Kalau rumahnya kecil ya ambil sekat lah. Kalau tidak dikasih sekat-sekat bagaimana gitu agar tidurnya anak kecil ini mulai terpisah. Itu terutama antara laki dan perempuan dalam satu rumah tangga. Tapi alhamdulillah ya umat Islam sekarang ini sudah hampir semuanya melaksanakan itu. Karena itu biasanya orang yang mempunyai anak 3 cenderung akan membuat rumah yang mempunyai kamar 4. Pertama kamar untuk ayah dan ibu, namanya kamar utama, ya dah. Kemudian ada tambahan namanya kamar anak. Kalau anaknya 3 dibuatkan kamar 3. Seperti saya kebetulan yang hidup sama saya ini ada 4 anak, ya 4 anak. Maka saya buatkan 4 kamar. Nah itu memang sunnah, ya. Entah itu orang yang mampu membuatkan kamar bagi anaknya ini dengan yang bagus, nggak apa-apa. Atau orang yang sedang-sedang saja, atau mungkin dari kalangan orang-orang yang kurang mampu membuatkan rumah. Dalam rumah itu kamar anaknya walaupun sangat sederhana tapi terpisah, ini sunnah. Tapi ada juga misalnya ada rumah tangga itu yang mempunyai anak misalnya 1 anak laki-laki 2 anak perempuan dan rumahnya sempit, maka dia membuatkan kamar itu ya pertama untuk ayah dan ibunya kamar utama, kedua ada 2 kamar ya. 2 kamar itu anak perempuannya 1 dan anak perempuan kedua. Kemudian anak laki-lakinya disuruh tidur di mana? Orang mengatakan cenderung ruang pertemuan atau ruang keluarga yang ada TV-nya. Mungkin bahasa kita mengatakan di mana tidurnya? Di ruang TV. Ya, biasanya kan ada ya ruang tengah. Entah itu ada kasurnya atau di atas sofa. Yang penting tidurnya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ini sejak kecil disunnahkan, diperintahkan. Sehingga anak tersebut tumbuh dewasa bisa tahu, oh batasan saya ini kalau bergaul dengan perempuan walaupun saudara sendiri itu ada batasannya. Ini yang terutama ya dah. Sehingga anak menjadi tumbuh dewasa tidak sembarangan, khususnya anak perempuan. Tapi kalau tidak dilatih mulai kecil, akhirnya dia pergaulan menjadi pergaulan bebas. Naudzubillah min dzalik, bisa rusak anak tersebut. Jelas ya? Silakan Ustaz. Sayyidina Amir bin Shu'aib, sudah bawanya lagi kepedulian Rasulullah SAW terhadap kebaikan anak-anak juga ditampakkan dalam doa-doanya. Sebagaimana Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan, suatu saat Nabi Muhammad SAW berdoa ketika memangku saya. Mana? Memangku Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Coba ulangi. Suatu saat Nabi Muhammad SAW berdoa ketika memangku Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kedua anak ini adalah anakku dan cucu dari anak perempuanku. Oleh karena itu wahai Allah, sungguh aku sangat mencintai keduanya. Maka cintailah mereka dan cintailah pula orang-orang yang mencintainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia nyatakan hadis ini hadis gharib. Baik, Rasulullah SAW menampakkan rasa cinta kepada anak-anak ya. Itu juga lewat doa-doanya ya, luar biasa. Jadi bukan sekedar pendidikan secara fisik, secara langsung, tapi juga beliau mendoakan anak-anak, begitu kurang lebih. Nah ini ada salah satu dari anak Nabi Muhammad SAW, yaitu putri Nabi bernama Siti Fatimah, mempunyai 2 orang anak yang hidup, namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, berarti cucu Nabi. Tapi cucu Nabi ini sangat dicintai oleh Nabi, bahkan dianggap seperti anak kandungnya begitu ya. Makanya anak-anakku mengatakan, jadi boleh seorang kakek memanggil cucunya dengan istilah anak-anakku. Kalau bahasa Arab auladi, abnai ya, itu boleh ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW kerap kali memangku Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian beliau berdoa, ya Allah jadikanlah ini anak-anakku ini, saya sangat mencintainya, maka cintailah mereka ya Allah, dan cintai pula orang-orang yang mencintai mereka, itu anak cucu siapa? Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dalam bab ini. Jadi kita diperintahkan sangat mencintai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai sama cucu Nabi Muhammad SAW. Menurut mazhab Syafi'i bahwa cucu Nabi Muhammad itu berkesinambungan sampai anak cucu turun-turun cicit-cicit ya,
dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain itu juga wajib kita muliakan. Kalau di Indonesia terkenal dengan istilah para habaib, ya dah. Kalau di Mekah itu biasanya syarif, terkenal dengan syarif atau sayyid, ya. Ada beberapa negara yang menggunakan kata syarif, ada yang menggunakan kata sayyid, tapi kalau di Indonesia mengikuti Yaman, khususnya Hadramut, menggunakan istilah panggilan habaib atau habib. Ya, ini adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Cintailah mereka, karena mereka ini darah daging Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mendoakan orang-orang yang mencintai mereka ini kelak akan dicintai oleh beliau Nabi Muhammad SAW, juga tentu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali. Jadi doa, balik lagi pada doa, masalah doa kita pun demikian. Kalau menjadi orang tua, ya, kita perlu mendoakan anak-anak kita, ya dah, atau cucu-cucu kita, ya. Kalau kita jadi guru juga mendoakan murid-murid kita. Kita menjadi seorang tokoh dan mempunyai jamaah juga perlu didoakan jamaah-jamaah kita, demikian. Nah, bagaimana dengan anak? Nah, juga ada timbal baliknya. Anak itu diharuskan atau dianjurkan mendoakan orang tuanya, ayah dan ibunya, ya. Tapi kalau kita sedang berhadapan dengan guru, maka kita juga sebagai murid mendoakan guru-guru kita. Demikian juga kalau kita menjadi jamaah suatu majelis taklim, ada sesepuh yang ada di situ yang ngajari kita, maka kita sebagai jamaahnya juga mendoakan guru-guru kita dalam majelis taklim, masyayikh kita, demikian dan seterusnya. Ada timbal baliknya. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, saling menghormati, saling mencintai, saling mendoakan dan lain sebagainya. Kalau itu yang dilakukan oleh umat Islam, kembali lagi pada pembahasan di dalam bab ini, yaitu cara mendidik. Bagaimana seseorang itu mulai dari kecil, mulai dari bayi sampai besok mati ke liang lahat, ya, masuk liang lahat dalam keadaan masih sebagai pencari ilmu, ya. Mulai dari pendidikan itu sangat penting, dimulai dari kecil. Siapa yang mendidik? Ya, kedua orang tuanya, kan begitu ya. Kita ini yang bisa mendidik kita adalah kedua orang tua kita itu pertama. Kita tidak tahu, misalnya makanan mana yang enak. Begitu lahir kita nggak tahu, tapi sama orang tua kita misalnya mulai disuapin, atau misalnya minum air susu orang tua kita, ya, ibu kita, itu kan, oh ini adalah makanan yang sehat misalnya. Kemudian begitu kita mulai bisa makan sendiri, carikan bubur misalnya, oh ini ternyata bubur ini kesehatannya begini, ditambah lagi suplemen-suplemen yang sesuai untuk kebutuhan bayi. Oh, akhirnya kita ini teringat, ya dah. Mulai kecil kita dididik dengan baik. Lama-lama tatkala kita yang mempunyai generasi penerus atau anak-anak kita bisa tahu, oh begitu orang tua saya dulu, oh begini, oh begitu. Nah, ini adalah pendidikan utama, ya. Semakin baik pendidikan pertama itu di rumah tangga kita oleh ibu-ibu kita dan ayah-ayah kita, maka insya Allah akan tumbuh dewasa dengan baik. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau dalam satu rumah tangga dia tidak bisa mengatur, tidak bisa memanage, mulai dari cara makannya, cara tidurnya, cara pergaulannya dari anak-anak kecil yang ada di rumah tangga tersebut, maka anak tersebut menjadi kehidupannya amburadul, rusak, dan ini menjadi naudzubillah menjadi sampah masyarakat. Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau andai kata satu negeri isinya sampah masyarakat semuanya, negeri tersebut akan hancur. Gimana maksudnya? Misalnya ini satu negeri isinya maling semuanya, ya dah. Mulai dari rakyatnya maling, orang di pasar semuanya maling misalnya, ya. RT-nya maling, RW-nya maling juga misalnya. Harus tambah lagi apa di atasnya itu, camatnya juga maling, 10 kecamatan ini maling semuanya, ya. Kemudian naik lagi pada bupatinya maling, seluruh masyarakat satu kabupaten maling juga misalnya. Naik lagi provinsi, gubernurnya maling, ya, seluruh penduduk gubernur tersebut, ya, satu gubernuran jadi maling semuanya. Sampai pada negara, apa itu presidennya maling, bahkan seluruh negeri tersebut menjadi maling. Kira-kira jadi apa itu? Hancur, berantakan, tidak akan ada kebaikan sama sekali, ya dah. Karena itu kita berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita, dan juga bagi anak-anak yang dididik, taatlah kepada para pendidik. Insya Allah dengan demikian maka kehidupan bermasyarakat dan sesama manusia ini akan menjadi baik, ya dah.
Itu dari sekian banyak yang dapat kita adopsi dari Majelis Taklim hari ini yang kita baca tentang apa tadi judulnya, perintah ajarkan kebaikan agama pada anak. Jadi nilai agama adalah sangat penting ya. Nilai agama, sekali lagi nilai agama kan macam-macam ya, bukan sekedar hanya sholat, zakat, puasa, haji, bukan sekedar itu, walaupun itu nilai agama, tapi akhlak, moralitas, tata cara bergaul, ya dah, ucapan-ucapan jangan sampai yang kotor, jangan sampai suka mencaci, jangan sampai dan lain sebagainya, jangan sampai suka apa tadi memanipulasi data misalnya atau apa saja, pokoknya hal yang kurang baik itu, ini pasti akan bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya ikhwan ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan satu keberkahan dari Allah SWT karena kita peduli terhadap pendidikan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang cinta pada pendidikan agama Islam. Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.